Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengadakan agenda Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ya ikut serta dalam Zoom kita malam ini. Jadi gini Ustaz Ilham, kemarin kami juga udah japri-japri semua itu yang tim Ustaz Ilham untuk hadir di Zoom malam ini. Mudah-mudahan nanti mereka bisa mengikuti Zoom kita malam ini. Kemudian selawat beringan salam kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur sekali rasanya berada di lingkungan ini, di komunitas ini. Mudah-mudahan setiap jerih payah kita menjadi amal jariah, dari setiap jerih payah kita menghantarkan kita kepada hambanya Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali agenda kita dengan baca ta'awuz, basmalah dan selawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, kita serahkan ke apa dulu kali ya? Ke Ustadz Ilham. Kira-kira kondisinya seperti apa sekarang? Nah, nanti kita bedah bersama-sama, kemudian juga kita minta arahan dari Bu Ayu seperti apa. Karena kita lihat dari BP Pusat ya yang udah berada di bright ke atas itu banyak gitu bagaimana strategi terutama bagi para mitra-mitra BP yang berada di pesantren. Jadi memang banyak sebenarnya tipping point bagi mereka ya Kak Ayu ya untuk mengclosingkan masyarakat gitu untuk menyampaikan BP ke masyarakat. Oke, mungkin dijelaskan dulu kondisinya seperti apa Ustaz Ilham. Pada Ustaz Ilham dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi sekarang kondisi penjualan kami, Bu Pur. Perjalanannya kemudian di mitra-mitranya seperti apa gitu saya. Gitu. Ya, baik. Untuk sebentar Bu Pur. HP-nya lo pula 2%, tinggalnya diganti pakai HP TV sebentar. Jadi untuk perjalanan BP kami, alhamdulillah perjalanannya bagus, Bu Pur dan Bu Waini, Pak Chandra. Insyaallah dari update status yang kami buat dari WA dan dari Facebook, alhamdulillah belakangan ini untuk yang bertanya itu banyak, alhamdulillah. Dari yang tadinya ada yang tanya, yang terutama kayak Bersih Pro contoh misalnya, ada yang tanya ya, ini benar nggak untuk testimoninya kata gitu. Insya Allah betul, dicoba dulu 1 botol. Kalau nanti memang mudah-mudahan nanti hasilnya bagus gitu. Awalnya jawabnya iya nanti dicoba. Tapi 2 atau 3 hari kemudian beliau japri lagi, Ustadz jadi dia mau coba yang Bersih Pro gitu kan. Oh gitu ya, pas beliau putuskan untuk coba Bersih Pro, tapi kami nggak langsung antar gitu. Oh ya Bunda, kebetulan ada murid. Oh ya Bunda, nantilah malam kami berkunjung ke sana sekalian antar Bersih Pro-nya gitu. Biar kami jelasin lebih jelas lagi. Oh ya boleh Ustaz. Akhirnya Mbak Aisyah datanglah kami berdua ke rumah mitra tersebut. Kami jelaskan untuk Bersih Pro, terus yang propolis dan yang produk-produk yang lainnya kan. Terus kami tawarkan langsung di sana, kalau beli 1 kan 250. Kalau misalnya beli 3, itu ada diskonnya 100.000 dan nanti bisa langsung daftar reseller gitu kami bilang kan. Ya boleh lah Ustadz gitu. Yang Bersih Pro itu untuk teman Bunda. Cuman yang untuk propolisnya buat Bunda sama anak. Jadi yang merah 1, green 1, Bersih Pro 1 kata gitu. Oh ya. Diantarlah
malam itu juga langsung alhamdulillah closing untuk jadi reseller gitu. Terus ada juga beberapa yang masih tanya-tanya. Terus ada juga yang bilang gini, isinya berapa Ustaz? Satu botol itu berapa isinya Ustaz? Terus kami sebut namili, harganya Ustaz 250. Jadi ternyata di Payakumbuh ini ada yang jual di bawah dari 250 gitu. Nah, itulah terkendalanya. Lumayan berefek juga sih untuk yang kita yang jual sesuai dengan harga yang ditentukan 250 kan gitu. Ada yang jual 200, ada yang jual 220 ada gitu. Ternyata setelah kami lihat-lihat memang ya ada beberapa mitra BP di sini di Payakumbuh, termasuk di Piladang juga ada, tapi nggak masuk ke komunitas MM kayaknya gitu. Jadi pas ditanya 200 berapa harganya itu saat 6 mili itu 250, nggak jadi gitu. Nah terus pas tanya ke anaknya yang ngaji sama kami malam, kenapa nggak jadi Bunda beli propolis? Kata Bunda, teman Bunda ada jual 220 katanya gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi PR juga sih buat kami nanti cara jelaskannya gimana. Cuman kami juga kasih wanti-wanti sih ke wali mitra tersebut, hati-hati untuk produk yang palsu karena BP ini juga ada yang palsunya gitu. Jadi kalau bisa usahakan beli itu sama yang sudah memang terdaftar atau memang udah masuk ke komunitas BP-nya. Nah, itu dijelaskan ke wali murid tersebut. Ya. Oh iya, informasi barusan dari mitra kami yang ditelepon sama Vivi, katanya banyak yang nggak bisa masuk ke linknya. Nggak bisa masuk linknya? Ya, nggak bisa masuk. Kan ini nggak bisa, Nek? Nggak Coba bisa. Pak Chandra, karena itu belum di-apain kali Pak Chandra, belum di apa tuh diterima di komputernya. Pakai HP Vivi juga nggak bisa, soalnya baterai di sini tinggal 1%. Pakai HP Vivi juga nggak bisa masuk. Afan sebentar, izin ambil casan. Apa kendalanya Pak Chandra? Itu link yang dikirim ke sekarang itu link baru atau gimana? Suara nggak ada. Masih link lama gitu. Kenapa? Masih. Terus di partisipan coba lihat Pak. Apa? Di partisipan. Di komputernya. Udah 5 orang. Apa sih? Yang lain pada nggak bisa. Tadi Kak Vivi masuk juga nggak bisa. Iya, Kak Dini masuk nggak bisa. Betul. Oke. Sembari seperti itu mudah-mudahan nanti diurus oleh Pak Chandra, mudah-mudahan bisa. Masih seperti itu ya? Nah, kayak gitu itu biasanya di mana kali Pak Chandra? Coba lihat di partisipan. Ya, rasanya langsung gabung. Ini masih loading, Bang. Masih loading dia. Atau mungkin masih loading dia tuh, mungkin saat. Memang nggak bisa waktu kemarin itu juga kayak gini, dari kemarin link itu dikirimkan. Kliknya waktu link Zoom Ustadz yang hari Sabtu itu Bang Ustadz. Coba buka link yang hari Senin ya. Hari Senin. Ada. Kirim ulang aja gimana? Oke, dikirim ulang. Tadi link yang Ipur yang bikin kemarin tuh. Salah link, enggak, coba Ipur kirim lagi linknya. Japri lagi linknya. Link yang kita nih japri lagi, salah klik enggak? Ada punya simpan nomor Syifa, Dek? Sedih ya.
Vivi. Santai, Baki, Bu, lanjut aja dulu, Bu. Biar anak kirim ke mitra-mitra. Oke. Itu dari Pura kirim. Jangan-jangan sama aja. Coba yang di Kak Viva masuk saat. Ya, maupun Linknya yang barusan anak kirim udah masuk. ke HP Vivi kirimnya maupun. Betul. Sebentar. Oke. Masuk ya. Bisa, Ustaz? Suaranya Ustadz, suaranya. Suara Ustaz di unmute tuh. Suara Ustadz diklik dulu Ustadz. Ustaz Ilham. Udah dikirim maupun. Sebentar lagi insya Allah gabung. Ini barusan sudah ada juga. Insya Allah gabung, Bu. Desi. Memza bisa katanya. Ya. Nah, sembari menunggu, kan tadi itu kendala yang pertama ya, masalah harga mungkin yang memang itu juga dari dulunya memang juga ada yang seperti itu. Bu Ayu juga pernah mengalami yang sama gitu. Nah, kemudian Suaranya Bu Pur hilang. Hilang, Ustaz. Suara anak ada kedengaran Bu Ayu? Ustaz hilang? Halo? Ada. Terdengar. Ada ya. Saya hilang, ada kedengaran, Ustaz? Sebentar. Ada. Bentar. Apa tempat air? Umi panas. Coba Bu Pur. Oke. Udah Bu ya udah masuk ya. Ibu Lilvia, oke. Recording in progress. Udah ada. Dimatikan dulu suara yang di komputer, Pak Chandra. Nah, oke, untuk menanggapi yang pertama gimana nih Bu Ayu? Kita masalah ini, masalah harga ini. Mungkin kepada Bu Ayu dipersilakan dulu. Sembari nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom malam hari ini. Alhamdulillah. Ya. Di pinggirnya. Mudah-mudahan pertemuan Zoom malam ini kita bisa memperkuat lagi tali silaturahim dan mudah-mudahan kita semakin semangat lagi ke depannya. Salam kenal bagi Ibu apa ini ya? Bu Yulvia ya? Yulvia. Halo Ibu, salam kenal. Assalamualaikum, saya Wahyuni Nasrul. Saya Mitra BP Komunitas MM
yang ada di Bangko Jambi saat ini, membersamai tim mitra Pak Ilham dan mitranya Bu Purmata serta mitranya Pak Chandra. Ya, jadi nanti ke depan mudah-mudahan Ibu bisa membersamai kami pula. Semakin yakin dengan komunitas BP ini selain produk dan manfaatnya sangat luar biasa, bagus sekali. Komunitasnya juga sangat luar biasa, bagus sekali. Nah, yang pertama tadi tentang jual di bawah harga. Ya, gitu ya Pak Ilham ya. Ada yang jual 200. Sebenarnya untuk semua produk, sebenarnya ini problemnya sama. Sama problemnya. Itu berarti menandakan produk kita bagus. Sama ketika dulu, produk CNI, pernah dengar nggak? Kopi ginseng. Kopi ginseng CNI. Itu kan bagus kan? Ternyata banyak juga yang jual di bawah harga. Kebetulan itu orang tua kami pakai itu kan, pakai kopi itu. Beli resmi, ternyata ada yang menawarkan di bawah harga kayak gitu. Dan ini ternyata sering terjadi, bukan hanya di BP, di produk-produk lainnya juga sering terjadi. Jadi bagaimana kita menyikapinya lagi? Ini yang satu, berarti tandanya produk kita memang benar-benar bagus. Sehingga banyak orang yang sudah merasakan manfaat produknya. Jadi kita beruntung lebih mengenal produk ini lebih dulu gitu ya. Dan kita merasa beruntung kita menjadi tim syiarnya kayak gitu. Jadi memang ini bagus. Nggak diragukan lagi kualitas. Bioflavonoid 4 kali lebih banyak dari propolis. Terus juga kecepatan reaksinya di badan lebih bagus gitu. Jadi ini secara apa ya? Sadar atau tidak sadar, semua orang sekarang sedang berburu BP. Semua orang sekarang sudah mengakui kayak gitu manfaat dari British Propolis, Belgian Pro kayak gitu, Basic Pro, nanti Basic I juga. Nah, sampailah terjadi perang harga. Tapi mudah-mudahan kalau dia terdaftar resmi di komunitas MM dan komunitas lain dalam payung BP, mudah-mudahan nggak berani untuk menjatuhkan harga. Gitu. Nah, pengalaman kami pernah ya, itu memang kami niat waktu itu pergi ke Silungkang. Itu pengalaman kedua. Pengalaman yang pertama, pengalaman waktu kami baru-baru di BP, baru beberapa bulan lah ya, 3 bulan kami di BP kan kami langsung jadi distributor. Kami langsung branding terus ya kan, branding terus, baik kami penawaran secara langsung offline maupun online gitu. Jadi desas-desus di Bangko ini yang menjual BP harga 200 bahkan 180 itu sudah ada kayak gitu. Tapi karena kami sering ikut pembinaan, Kak Dias bilang kalau itu nggak berkah kayak gitu. Yang namanya akad jual beli memang benar, suka sama suka kayak gitu. Tapi kan yang namanya founder itu tidak meridoi kalau barangnya dijual di bawah harga sesuai ketetapan dari founder, dari Mas Ipo. Sampai waktu itu kami ketika jadi distributor, kami dikasih lampiran surat, ada undang-undangnya kayak gitu, ada ketentuannya. Kalau misalnya menjual di bawah harga, ini sanksinya gitu, dan tanda tangan saksi 1, saksi 2, dan founder sendiri kayak gitu. Jadi memang ada desas-desusnya di Bangko. Nah, ketika itu kami sudah jadi distributor kan. Nah, waktu itu memang permintaan pasar terkait dengan propolis ini sangat tinggi karena memang terbukti untuk sebagai imunitas dan solusi dari penyakit komorbid pemicu dari COVID waktu itu ya. Jadi kami dapatlah japri gitu dari salah satu orang ternama di Bangko ini kayak gitu. Orang ternama yang punya apotek terbesar di Bangko. Beliau punya apotek 2 di Bangko yang besar, punya hotel di Bangko juga. Jadi langsung nawarin kami itu, Bu, saya beli 100 picis katanya.
Saya nggak kenal nomornya. Tiba-tiba Japri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan distributor BP Bangko? Iya Pak, benar. Bu, saya mau beli BP Ibu 100 botol. Saya langsung gemetar Pak, mendapat ini. Gimana? Rasa dapat beli runtuh ya Pak ya? Kita udah syiar kemana-mana, nggak closing, tiba-tiba dapat tawaran tanpa basa-basi 100 botol dari apotik, pemilik apotik tuh. Nah, ketika saya ini gambar PP-nya, oh ini saya kenal gitu, Haji apa gitu. Saya tidak sebut namanya ya. Pokoknya beliau orang terkenal lah di Bangko nih. Jadi saya gemetar, saya nerima itu tuh, langsung saya teruskan ke mentor kita, Ustadz Epi. Ustadz gimana ini 100 botol? Saya bilang kan, stok saya ada 100 botol. Stok saya ada. Rumahnya dekat dari Pak. Sampai ke rumahnya. Gitu. Ini apoteknya sebeloan dari rumah kami. Mudah bagi kami tersebut. Tapi ternyata beliau minta dengan harga yang di bawah harga tadi. Beliau minta harga 100 itu dikali dengan harga 150.000. Jadi jatuhnya kan 15 juta ya. 15 juta mudah untuk beliau kasih sore itu, juga 15 juta ke kami. Tapi kami tidak terima. Nggak terima. Oh maaf Pak, kan bilangnya. Itu harga, bukan harga agent kan. Kami bisa kasih 100 botol dengan harga segini. Lebih nih, kami sudah pakai BP ini Bu, di fotonya kan. Di fotonya BPK dengan BPREK yang beliau pakai, kami sudah pakai dan kami sudah buktikan untuk keluarga kami. Istrinya itu adalah seorang bidan pegawai negeri di puskesmas ini, kayak gitu. Dan ternyata beliau itu adalah orang Bukit Tinggi, asalnya Bukit Tinggi. Setelah kami telusuri, itu tadi pemicunya. Di daerah Bukit Tinggi itu memang ada satu stokis yang menjual di bawah harga. Jadi kata kami memutuskan, kami tetap pada pendirian kami tidak menjual di bawah harga. Kami tolak sore itu juga. Maaf Pak, kami tidak menerima proyek dari Bapak dengan harga sekian. Kalau Bapak mau, ini harganya. Kalau Bapak ingin tahu lebih jelas, detail, Bapak bisa kok dapat harga segitu, tapi dengan langkah-langkah seperti ini, kami bilang. Bisa Bapak dapat harga 150 tuh, tapi bukan sekarang. Dengan langkah-langkah seperti ini, boleh saya bertamu ke rumah Bapak? Rumahnya keren, ada kolam renangnya. Rumah paling mewah di sini. Mewah. Dibalas. Sampai hari ini nggak dibalas. Nah, jadi kami mentor, ya kita tunjukkan marwah diri kita. Insya Allah apa yang kita perjuangkan dengan harga ketetapan dari founder itu lebih berkah, lebih diridhoi oleh para mentor, lebih diridhoi oleh para guru, dan lebih diridhoi oleh para mitra, kayak gitu. Bayangkan kalau kami terima waktu itu 15 juta, sore itu juga kan, stok kami habis kayak gitu. Waktu itu kami lagi challenge tuh. Challenge apa ya? DP umroh. Tembus sekian dapat DP umroh. Mudah. Kalau kami closing waktu itu 100 tuh Pak, kami langsung dapat DP umroh Pak dari pusat. Tapi kami tolak. Kata suami saya, kita tunjukkan marwah diri kita sebagai pengusaha kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini begitu kita ini. Itu kejadian 1. Kejadian 2. Kami niat waktu itu pergi ke Selungkang, tempat teman kami, seorang ustadz juga yang punya rumah herbal. Rumah herbalnya sudah ada 2 cabang, di Solo Kota dengan di Selungkang. Kami datangi dengan tujuan kami tadi ini tadi, karena kami tahu beliau punya rumah herbal. Ternyata beliau sudah stok BP di etalasenya. Dengan harga jual gini, beliau jual 180. Itu kalau orang nawar Pak 180. Kalau orang nggak nawar 200. Kalau orang nggak nawar lagi 220. Jadi dari 220 turun jadi 200, turun jadi 180. Nah, kami nawarkan dengan ketentuan pusat 1,8, ambil 10. Itu beliau ambil 1 pun bisa dengan harga di bawah, tentunya di bawah harga 180. Dia jual 180 kan,
Berarti secara logika dia ambil modal di bawah 180 kan? Ya, betul. Modal beliau kan di bawah 180 kayak gitu. Ya kami jelaskan, saya bilang ini kami dari ketentuan pusat, kami bilang, ini perjanjiannya begini. Dan kita di sini atas nama muamalah, ya oke, kita atas nama muamalah. Tapi kita di sini membawa kapal besar, ada visi misinya di sini, kayak gitu. Jangan sampai kita itu muamalah sama seperti yang lain, kayak gitu. Kita di sini ada nilai-nilai kebaikannya, ada suatu visi misi yang ingin kita capai. Banyak mitra yang kami bilang gini, saya manggilnya abang kan, yang itu teman satu kos dengan abah saya dulu, satu kuliah kelas. Tapi kalau bagian kayak gitu kan tetap saya yang presentasi, abah saya cuma mantau kan. Saya bilang gini, bang saya bilang kan, untuk kami jual di bawah harga, stok kami banyak, stok kami lebih dari 100, menggiurkan sekali bagi kami untuk jual di bawah harga. Tapi di bangku kami bilang, kami membawa banyak impian mitra-mitra, kami bilang. Bayangkan kalau kami jual di bawah harga, kami bilang, tentu kami akan sikut-sikutan dengan mitra. Gitu. Modal kami udah di bawah 180 kan, kami bisa aja kalau habiskan stok jual 170, bisa. Lah mitra kami yang dapat modal 180 kan nggak bisa jual 170, rugi mereka. Ya kan? So, ini ribuan mitra BP se-Indonesia kayak gitu yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik di BP ini. Dan banyak lagi efeknya kalau kami menerima tawaran di bawah harga ini. Jadi maaf, jadi kami berdebat lah di situ, berdebat lah tentang hukum muamalah segala macam, ya mungkin saya lebih tahu ya gimana hukum muamalahnya segala macam, berdebat. Kali saya memilih diam. Ya sudah, dalam hati saya kalau ini tidak segala sesuatu sudah Allah gariskan rezekinya, kalau tidak rezeki ya sudah. Jadi Pak, kami berdiri di sini di bangku ini ada apotek sampai sekarang yang menjual di bawah harga itu ada. Bukan apotek yang nawar kami tadi, ada satu lagi apotek ketahuan namanya. Yang ngadu itu lucunya adalah mitra kita. Nah, jadi mitra itu akhirnya kalau ada mitra nih orang kantor, ya dulu wali murid juga, ya kan, closing dengan kami ambil agen 5. Beliau itu yang cerita, kami ini katanya, kami kemarin ada dapat tawaran katanya harganya sekian, kami bilang. Saya follow saja katanya. Saya jual sekian harganya, saya bilang. Lah ini brosurnya, saya bilang ini sudah dengan ketentuan dari pusat harganya, tapi insya Allah ini sudah free ongkir kok. Jadi saya harga ini nggak saya tambah ongkir. Ini memang dari pusat. Bunda beli dengan saya segini harganya. Bunda beli dengan Mas Ipo pun juga segini harganya, saya bilang. Bunda beli dengan Kak Dias pun, mentor kami, segini harganya. Bunda beli dengan Ustadz Epi pun segini harganya. Tapi kalau Bunda beli sama apotek itu kalau beda ya kami nggak tahu, kami bilang. Kami nggak bertanggung jawab, kami bilang. Ya kalau Pak palsu asli ya kami nggak tahu, nggak mau pikirin, kan bilang, nggak mau ambil pusing, kan bilang gitu, nggak tahu kami bilang gitu. Akhirnya closing nih. Karena tadi totalitas kami tentang totalitas bergantung sama Allah aja Pak Ustadz. Gitu. Jadi akhirnya closing dengan kami. Kejadian ketiga, perang dengan Shopee. Kejadian juga dengan Shopee. Jadi mitra itu sudah short di Shopee. Harganya sekian, di bawah harga juga. Banyak pilihan di Shopee itu. Sama kami jawab. Kami jualnya segini, kami kirim ke Pekanbaru waktu itu. Kami kirim ke Pekanbaru free ongkir. Beli dengan saya harganya segini, beli dengan Mas Ipo pun harganya segini, Pak, Bu, kami bilang. Nah, dengan foundernya pun, dengan mentor kami, Ustadz Epi pun belinya segini. Tapi kalau mau beli dengan Shopee, dengan harga segitu, ya kami nggak tahu cara menjelaskannya.
Nah, gitu. Kalau ini komunitas ini jelas, nih ada ustadznya, ini ada pesantrennya, membangun pesantren, sekolah, mitranya mengharapkan sesuatu yang lebih baik, yang bermanfaat, yang barokah dalam transaksi makalah ini. Kami jelaskan begitu. Alhamdulillah akhirnya closing dan kami ambil reseller waktu itu. Itu Pak. Waktu kami menolak 100 botol. Oh iya, yang di Sulungkang itu, kalau kami mau ini, beliau itu mau ambil ke kami 50 botol. Tapi karena tadi harganya nggak cocok, kami tolak. Dan alhamdulillah setelah itu ada Allah datangkan rezeki, mitra bertubi-tubi, Allah hadirkan. Ya Allah alam karena kami nolak itu atau gimana, tapi ya karena kami bertekad itu aja tadi, mengambil berkahnya, karena kita ikut dalam peraturan kayak gitu Pak. Oke, Masya Allah sekali. Nah, jadi ya, Ustaz Ilham, dulu kami juga pernah hal yang serupa seperti yang disampaikan Bu Ai tadi ya, perperang harga. Kalau kami waktu itu perang harga dengan Shopee. Jadi ketika kami mengatakan, mereka cari harga di Shopee. Tapi memang waktu itu kami memang apa ya, sangat baru di BP waktu itu, ya memang nggak closing karena memang dia membelinya di Shopee. Dan setelah itu dan dia merasakan manfaat waktu itu Belgi, alhamdulillah saat sekarang dia ordernya ke kita lagi gitu. Karena memang kita jelaskan kalau kita berada di sini dengan komunitas ini, uang yang dia beli kepada kita, misal ya kayak waktu itu di Fashion Wash, kalau itu kan harganya 150, dia beli waktu itu cuma harga 120. Di Shopee kan banyak tuh gratis ongkirnya. Saya disampaikan kayak begini, iya memang 120, mungkin kalau di Shopee kan kita nggak tahu harganya seperti apa, apakah itu palsu atau barangnya tiruan, kita nggak tahu. Hanya saja andai itu benar betul ya, tapi mereka pertama nggak dapat berkahnya. Kalau saya menerima sekali ya itu nggak dapat berkahnya, apa guna kita bermuamalah tapi nggak dapat berkah. Yang kedua gitu, hanya dengan harga 30.000, maksudnya dengan uang 30.000 itu banyak loh yang bisa ia lakukan ketika ia beli produk kita, amal jariah yang ia peroleh gitu. Jadi ketika dia mendapatkan manfaat dari barang kita, kayak mendapatkan manfaat dari BP, kesehatannya atau skincare-nya bagusnya gitu, dia juga dapat amal jariahnya gitu. Tapi kalau kita maunya ya asal transaksi aja, ya boleh-boleh aja, di Shopee juga ada gitu. Tapi kalau di kita punya jelas ya, kita komunitasnya apa, kita dapat muamalahnya seperti apa, dan kita juga ada tabungan amal jariahnya gitu. Nah, mungkin begitu Ustadz Ilham tentang penjelasan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yulvia, Bu Dini Marni ini, dan juga Bu Nurasyiah yang sudah ikut bergabung di Zoom malam ini. Semoga bermanfaat. Kita minta lagi arah dari Saiham bagaimana? Ya, itu Ibu Yulvia yang beliau awal konsumsi karena anak beliau santri di pondok kami. Nah, itu untuk anaknya itu 1 bulan itu 2 botol. Karena memang dikonsumsinya rutin gitu. Terus untuk yang Bu Nuraisyah itu ibu yang kemarin diceritakan yang kanker payudara itu. Alhamdulillah beliau semenjak konsumsi BP ini memang badan beliau agak fit. Nah, itu yang mau dikomunikasikan satu, Bu Nuraisyah ini kan beliau konsumsi itu banyak obat. Ada obat dokter, terus ada juga vitamin yang lain. Tapi nama vitamin itu apa namanya lupa. Karena vitamin ini udah terlanjur dibeli, kalau nggak diminum sayang. Jadi banyak istilahnya ini minum, itu minum, itu minum, termasuk BP minum gitu. Jadi kemarin tempat terpikirkan untuk maksudnya fokus ke obat dokternya dengan BP aja dulu. Untuk yang suplemen lainnya coba jangan diminum dulu gitu. Kemarin disampaikan ke beliau. Karena biar tahu nanti hasilnya dari konsumsi BP tersebut, dibilang ke beliau seperti itu. Baik, Bu Ayuni kalau boleh tahu, kalau untuk yang menjual di bawah harga itu mereka itu belinya itu tetap ke Mas Ipo atau mungkin gimana itu Bu Ayuni? Kemarin waktu kami ke Bogor, kan acara kemarin Health Trip itu kami
Bu Maizu Helmi. Bu Maizu Helmi itu dulu bukan di komunitas kita. Beliau itu dulu di komunitasnya adalah yang di bawah harga. Jadi Bu Maizu Helmi itu dulu tuh beli 1 pun 180, beli 10 pun 180. Jadi nggak ada beda kan? Bu Maizu Helmi itu dulu Bu Maizu Helmi itu punya apotek tuh Pak, apotek Arafah di Simpang 4. Gitu. Kan nampak bedanya kan? Dulu beliau di komunitas yang bawah harga itu, sekarang beliau di komunitas MM, lebih melejit yang mana? Lebih melejit yang MM kan? Nah, padahal beliau hampir sudah setahun lebih tuh jual BP dengan sistem seperti itu. Jadi mereka itu tuh ternyata kayak mobil kanvas itu Pak, keliling dan berhenti di apotek menawarkan BP ini sama seperti barang-barang lain kayak gitu. Nah ternyata kan Bu Maizu Helmi kan ini pindah ke MM, dijelaskan sama Ustadz Epi kalau yang kayak itu nggak berkah Bu, kita kayak gini caranya. Nah, alhamdulillah kan Bu Maizu Helmi melejit, dapat helitrip, dapat Bogor, dapat Malang, dapat Tasgues, penjualannya omsetnya sekarang 8 juta ke atas. Dulu kami tanya waktu di rumah Kak Dias dan di rumah Mas Nuzul tuh, itu diskusinya seru sekali. Kami tanya dulu waktu jual yang itu berapa Bu omsetnya, kami bilang 1 juta 2 juta yang nyampe, sekarang omsetnya di MM sudah 8 juta ke atas. Yang beda kan? Kemarin jual berharga seharusnya kan omsetnya lebih tinggi kan, orang lebih banyak yang ambil. Dulu itu yang ambil cuma satu-satu dan itu ya udah kayak obat biasa aja kayak gitu. Kalau sekarang orang udah ngambil 10, 5, 3. Bahkan ada yang ngambil 30 katanya, 20. 1 bulan beliau bisa jual 250 botol. Dulu yang di bawah harga nggak nyampe 100 jualnya. Jadi nampak ya di situ. Dan Bu Maizu kemarin kami minta info gitu, siapa sih Bu ini pemain yang bakal ada. Jadi disebutkannya ada nama bidannya itu, bidan itu di Bukit Tinggi tapi udah pensiun dini, dulu itu beliau tuh Glow itu kan sama kayak Mas Nuzul ya, petinggi orang awalun sama kayak Dias. Orang awalun juga di BP kan udah 5 tahun, berarti beliau udah di BP 5 tahun yang lalu udah gabung di BP. Nah tapi karena Allah alam, kenapa dia ada komunitasnya sekarang beliau itu turun level, nggak jadi turun jabatan, nggak sama lagi kayak Mas Nuzul. Jadi beliau itu kayak distributor biasa sekarang, atasannya itu ini KSJ. Dan kemarin itu sudah langsung udah sedang diproses Pak dengan Mas Ipo. Cuma keputusan Kak Des itu nggak usah dipikirin katanya. Ya terbukti kan katanya. Ini Bu Maizu aja yang kemarin itu beli dengan orang itu omsetnya berapa, lebih berkah mana gitu kan. Jadi yang penting itu nggak usah dipikirin. Sama seperti saya ketika edukasi dengan ibu-ibu di sini, beli di sana lebih murah, saya bilang, saya nggak tahu Bu, mau itu palsu, mau itu asli, mau harganya gimana, mau manfaatnya gimana, saya nggak tahu. Saya nggak ikut-ikutan, yang penting saya ini resmi, insya Allah saya resmi, mitra resmi, ini harganya, ini caranya, ambil segini, saya jelaskan gitu. Gitu Pak. Ya, kami juga sekarang ini sedang untuk yang mau dikunjungi itu sebenarnya udah di-list sesuai dengan yang arahan-arahannya. Bu Wahyuni juga pernah itu komunikasi dengan Vivi, yang mau didatangi itu di-list itu kan, yang mau dicoba tawarin di-list. Alhamdulillah sih untuk di-list itu udah ada. Cuman itulah qadarullah-nya karena memang banyak yang dipegang gitu ya. Sebenarnya pingin sekali sih kayak yang Bu Pur, Bu Wahyuni bisa datangin ini, datangin itu macam-macam kan. Cuman karena satu kami di sini ada program pondok, terus yang kedua program rumah Quran dan itu kita kelola sendiri tanpa guru lain gitu. Teman sekarang ini alhamdulillah ada santri yang sudah selesai mondok di luar datang untuk membantu di sini gitu. Terus ada juga satu mahasiswa yang sedang kuliah di UNP
juga sekarang gabung ke yayasan kami. Jadi insya Allah sedang diancang waktunya ke depan insya Allah, karena dari beberapa wali murid juga ada yang punya apotik satu, terus ada toko kosmetik atau toko kecantikan juga ada, terus satu lagi ada toko herbal juga yang HNI HPAI gitu. Nah itu kalau yang HNI HPAI itu dulu jamaah kami waktu saya masih imam di salah satu masjid di Payakumbuh. Nah, itu insya Allah mau coba komunikasikan juga nanti untuk masalah BP gitu. Mohon doanya juga dari Bu Ayuni, Bu Pur, Pak Chandra dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang kami datangi ini lancar-lancar aja sehingga kami bisa mengikuti nanti kayak Bu Pur, kayak Bu Wahyuni ya. Apalagi Bu Wahyuni Masya Allah udah sampai ke rumahnya Mas Ipo ya. Lihatinnya itu kalau pas lihat Bu Wahyuni kemarin sampai rumah Mas Ipo tuh rasanya sehari itu pengen jual tuh berapa gitu kayaknya propolisnya biar bisa biar bisa komunikasi sama Vivi. Coba kita pergi ke sana lah Dek, mana tahu bisa sekali closing sekian botol gitu kan. Karena mikirnya mana tahu nanti dengan penjualan sekian, alhamdulillah itu kita nanti bisa juga sampai ke sana gitu. Nah, itu kami mohon doanya juga lah karena waktu memang sangat terbatas sekali sih. Kadang WA ada orang tanya, itu baru terbuka nanti beberapa jam kemudian gitu. Tapi alhamdulillah walaupun dibukanya responnya agak lama, alhamdulillah jadi gitu rata-rata gitu. Ya walaupun awalnya memang kan Bu Wahyuni nawarkan ke Vivi itu untuk konsumsi dulu ya. Kami sendiri memang manfaatnya memang luar biasa yang kami rasakan gitu. Apalagi sekarang orang tuanya Vivi yang sedang sakit gula, kebetulan kakinya pun tumbuh luka baru. Sekarang ini sedang ikhtiar dengan BP. Alhamdulillah untuk yang di ininya minum ya, terus dioles juga. Kalau dilihat sih perkembangannya luka barunya mulai kering gitu. Cuman kan kalau bukan masalah lukanya, cuma di dalamnya itu memang udah tumbuh nanah-nanah. Karena yang di sebelah kanan itu sempat dioperasi dan sekarang udah sembuh, sekarang timbul lagi di sebelah kiri gitu. Jadi mudah-mudahan lah ada beberapa yang akan kami kunjungi, kayak yang Bu Pur dan Bu Wahyuni lakukan ya. Beberapa hari ini kan ada lihat tuh di grup Bu Wahyuni datang ke sini, alhamdulillah closing. Bu Pur datang ke sini, alhamdulillah closing gitu. Kami mudah-mudahan bisa seperti itu juga hendaknya. Datang ke sini terus closing, datang ke sini terus closing, sehingga insya Allah niatnya targetnya itu bulan itu bisa stok setidaknya 100 botol gitu targetnya. Mudah-mudahan. Mohon doanya Bu Pur, Bu Wahyuni, karena insya Allah hasil dari dari BSBP ini semuanya insya Allah nanti itu akan dialihkan ke pondok pesantren yang sedang dan rumah Quran insya Allah ke sana akan dilarikannya gitu. Cuman kami mungkin mohon Bu Wahyuni mungkin sharing ilmunya ketika mengunjungi, contoh kayak Bu ini mengunjungi apotik ya, terus atau mengunjungi contoh lah kayak Bu ini makan bakso, ya kan, terus ternyata komunikasi tentang BP, cicir atau bla bla atau gimana, akhirnya closing gitu. Kami udah coba sih gitu, cuman ya masih kadang tuh masih suka patah-patah gitu untuk menjelaskannya, walaupun endingnya ada beberapa yang closing, ada yang beberapa tuh masih bingung gitu. Jadi mungkin bisa Bu Wahyuni atau Bu Pur mohon arahannya untuk menyampaikan ke orang itu untuk meyakinkan tentang BP itu gimana gitu. Perlu nih. Kita persilakan langsung kepada Bu Ayu. Mungkin langsung mengarahkan itu Bu Ayu. Kita lihat dari perkembangannya ke Bu siapa ya, Bu Rahma yang di Aceh. Bu, siapa namanya? Nah mungkin bisa juga Ibu bisa sharing dari saya. Terima kasih. Oh ya alhamdulillah. Jadi gini Pak. Sebenarnya kan tabiat orang
itu kan nggak suka dijualin ya. Kita aja baru kenal orang, kalau dijualin pasti ilfil. Ya apa sih nih orang gitu. Dikasih aja. Iya apalah orang nih gitu. Baru ini langsung ditawarin produk, dijualin. Pasti ini ya. Ya dak Bu Ilvia. Gitu. Kalau kita kenal orang baru gitu, langsung jual kan rasanya gimana? Padahal itu solusi loh. Orang yang jual itu pasti niatnya baik kan, kayak gitu. Itu yang kami pegang sampai hari ini. Nah, jadi memang yang pertama itu jam terbangnya, Pak. Iya. Ustadz. Jam terbangnya. Kalau jam terbangnya itu nggak diasah untuk tinggi, ya nggak dapet kliknya, nggak dapet ahanya gitu. Pasti gitu-gitu aja terus. Kayak pesawat ya. Saya baru pertama kali loh naik pesawat kemarin. Helikopter. Pesawat pertama kali, helikopter pertama kali. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kayak pesawat itu ya, dia kan jalan gitu lah, ya terbang tinggi gitu. Ada kayak gitu kita. Kalau enggak jualan juga, enggak melulu tentang ini soal bisnis aja Pak. Kita aja sebagai guru ya, kan saya juga guru dulu. Saya baru resign 2 tahun ini. Iya. Kalau nggak diasah jam terbangnya, ngajar micro teaching gitu ya, kan kita ada kelas susah kan kondisikannya, malah yang kita salah-salahkan tuh anak tuh yang mada kata Wak. Anak tulah yang ini, kelas tuh yang kita salahkan. Padahal kan dalam teori pembelajaran gurunya dulu yang dikoreksi kan, baru anaknya kan, baru kelasnya kan, kembalikan bercermin kepada guru. Gitu juga soal penawaran. Jadi intinya itu jam terbang. Jadi kalau Mas Ipo bilang itu apa yang bisa dilakukan, lakukan aja. Jangan nanti aku gini. Kadang-kadang gini, kita presentasi gitu ya, kata Mas Ipo tuh dalam suatu materi kelas meeting 3CM, beliau menyampaikan, ini kita BO nih, home sharing nih, presentasi. Kita merasa masih kita terbata-bata. Gitu. Masih nampak raut wajah kita tuh pengen uang. Gitu. Artinya kita belum enjoy kan dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita untuk presentasi itu. Masih grogi, ya kan? Tapi itu lakukan aja kata Mas Ipul. Itu misal dari 20 orang yang hadir, ternyata ada yang karakternya sama seperti kita. Tiba-tiba orang tuh bergumam dalam hati, dia aja yang ngomongnya kayak gitu, bisa tuh jualan. Berarti aku juga bisa dong. Klik kan, jodoh kan. Akhirnya orang tuh mendatangi, yang presentasi ini aku mau gabung. Karena kita sama. Kamu aja yang gugup, gagu, kan? Bisa tuh jualan, berarti aku bisa, kayak gitu. Ada loh kayak gitu kondisinya, kata Mas Ipo. Jadi yang closing itu nggak melulu soal dia lancar ngomong atau enggaknya, itu soal jam terbang aja Pak. Soal jam terbang aja. Jadi yang pertama, yang kedua itu soal tahap penerimaan orang terhadap kita. Tahap penerimaan orang terhadap kita. Nggak mungkin ya kita sekali kenal dengan orang kita langsung nawarkan atau apa, itu ilfil kan orang terhadap kita kan. Jadi pesan dari mentor kayak gitu yang juga kami terapkan sih, mulailah membuka keran-keran silaturahim. Silaturahim itu mengundang rezeki. Contoh ya Pak, ada ini pamong saya dulu, pamong. Sekarang beliau ada di grup tuh, di grup kita, Pak Ali Mutasar. Itu orang Bukit Tinggi. Pamong saya itu udah lama
udah lama tidak pernah kontak, tidak pernah ini. Kamu ini guru pembimbing waktu PPL tugas akhir. Dia guru di PS Lubuk Buaya. Tapi karena saran dari mentor tadi, buka sebanyak-banyaknya keran komunikasi pada orang-orang yang sempat tertutup keran komunikasinya dengan kita. Jadi artinya kita jangan kaku lagi kayak gitu. Jangan ini lagi. Sambari branding kita juga dinaikkan. Branding kita dinaikkan. Kita memang menampilkan diri bahwa kita ini seorang pengusaha BP. Kita di komunitas MM. Saya jadi halo Pak, Assalamualaikum, saya bilang. Bapak masih ingat saya enggak Pak? Saya bilang gitu. Gitu aja saya tanya. Berbulan-bulan. Enggak. Saya enggak tawarkan itu. Nah, ketika sudah mulai like status saya tentang BP, baru saya mulai penawaran. Artinya proses penerimaan informasi saya terhadap beliau itu sudah nyampai di otak depannya. Itu tinggal kita oper aja sedikit aja. Gitu, Pak. Begitu juga seterusnya. Jadi kami itu ya closing, nampaknya closing kami share di grup langsung closing. Padahal prosesnya udah mundur ke belakang itu, Pak. Udah mundur jauh ke belakang itu, Ustaz. Ada yang closing misalnya hari ini sekian botol. Padahal kami udah prosesnya itu dari bulan-bulan lalu. Nampaknya aja closing sekarang. Jadi memang itu soal jam terbang aja sih, Ustaz. Jadi kalau misalnya Ustadz bilang kami punya rencana mau ke sini ke situ, ya udah lakukan aja sambil nanti dipelajari bahan-bahan presentasinya apa, Mamamu Memo, IRA 6021 kayak gitu, Inggris internasional kayak gitu, terus juga bawa produknya langsung didemokan sambil juga di sosmednya dinaikkan brandingnya, karena kan sekarang kan orang kan suka enggak suka kayak Ustadz Epi lah dulu. Sampai di rumah Mas Ipok pun ketika Ustadz Epi diminta memberikan sedikit ilmunya terhadap peserta, karena kan Ustadz Epi kan luar biasa ya, Masya Allah pencapaiannya gitu, sampai bisa tembus ke Eropa kayak gitu. Padahal baru setahun, ada yang lebih dari setahun belum bisa pencapaiannya kayak Ustadz Epi. Ustadz Epi termasuk yang paling cepat kayak gitu nah. Mengikutlah gerbong-gerbongnya seperti saya setelah itu. Saya mengakui saya itu nggak pandai sosmed katanya, nggak pandai. Epi itu belajar dari saya. Saya belajar dari seorang mitra saya tuh yang di belakang katanya, Wahini Nasrul katanya. Pada lihat orang semua ke saya belajar itu. Iya, waktu itu saya gini, Ustadz kita live IG, saya nggak tahu live IG kata Ustadz Epi, cuma dijawab gitu. Nggak pandai saya sosmed, tapi lihatlah sekarang Ustadz Epi. Beliau mulai kan sosmed. Beliau mengakui kekuatan saya itu di BO offline, mendatangi orang, ngajak ngopi bisnis. Tapi makin ke sini saya lihat kok memang sosmed ini berpengaruh katanya. Jadi ibarat jala, Pak. Jala, kita seperti jala di sosmed. Nanti kita dapatkannya itu itu lebih mudah. Dilakukan aja, Pak. Azhar. Nah, yang selanjutnya adalah ini ya, saya tertarik tadi. Ya Allah ya Rob. Nek, kenapa nih buat sebentar nih, abang lagi zoom itu. Ibu nelpon abang nih. Ha. Apaan? Kita tadi menghilang.
Bagaimana sampai di mana tadi? Lanjut. Gimana Ustaz Ilham? Nah, tadi kan penyampaian dari Bu Ayu tadi ya tentang bagaimana untuk mensosialisasikan ya. Teringat juga Ustaz Ilham bagaimana cara kita untuk meningkatkan jam terbang ya. Jujur Ana juga sedang melatih diri untuk bisa mengikuti jejak Bu Ayu meningkatkan jam terbang. Jadi saya teringat persis apa yang disampaikan Bu Ayu awal itu. Pertama kali itu nggak usah deh mikirin dulu closing gitu. Yang setidaknya kita menyampaikan. Jadi salutnya itu udah waktu itu Bu Ayu keliling ya, keliling-keliling awal-awal di BP itu keliling-keliling komplek-komplek ya Bu Ayu ya. Nah itu kan memang keterbatasan kami terutama karena kami menjaga toko, jadi memang tidak berupaya hal yang seperti itu tidak terasah bagaimana kemampuan kami untuk meningkatkan jam terbang gitu. Tapi ketika benar sih kalau kita mulu-mulu untuk memikirkan closing itu akan mumet jadinya. Maksudnya akan terasa bahwa oh iya BP-nya mahal pertama atau iya ternyata susah ya gitu menjadi mensyaratkan BP gitu. Tapi kalau kita memang jaga niat kita betul, jaga benar gitu ya, sebagaimana kita jaga tertib dengan harga, insya Allah itu akan mengalir saja sebagaimana air mengalir gitu. Ketika kita meluruskan niat kita, kita mensyiar BP loh. BP ini bukan untuk diri pribadi, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, bukan gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke orang lain bahwa produk kita ini unggul loh, produk kita ini bermanfaat loh gitu. Ada salah satu terakhir ya video seorang dokter mengatakan ketika obat dokter ini disatukan dengan BP itu bosternya akan lebih cepat gitu. Bukan berarti harus ditinggalkan salah satu. Ketika orang memang dia tergantung dengan obat dokter, itu akan menghasilkan booster yang sangat bagus. Nah, pemahaman seperti kan itu kan belum sampai kepada masyarakat kita. Apalagi banyaknya khasiat-khasiat yang dimiliki oleh propolis. Kemudian bagaimana kita meyakinkan di BP ini ketika dia mendapatkan kesehatan itu dia dapat loh amal jariah, dia dapat loh membantu Ustadz Pelosok, dia bisa loh mendirikan sekolah, dia bisa loh gitu mendirikan masjid-masjidnya. Nah, yang seperti itu yang memang kalau saya sih jujur Wahyu agak lama saya mikirin itu, agak maksudnya gimana sih seperti ini gitu. Memang dikaji itu tuh diulang-ulang lagi gitu. Jadi bukan mulu memikirkan bagaimana produk kita terjual, kemudian bagaimana BP ini bagus, kita bilang bagus saja gitu. Bukan gitu, tapi kita lihat pemikiran yang lebih panjang lagi, cakrawala yang lebih besar lagi. Ada loh kita punya visi misi yang paling besar yaitu mensejahterakan ekonomi umat. Nah, itu tujuan besar kita. Memang kita kata Pak Ustadz Epi ya, kita ini kalau di Sumber tuh kita awalun. Memang kita bertahap. Kalau memang pun ada, kami baper loh Ustadz Ilham ketika ada orang yang udah mau closing sama kami beli waktu itu skincare itu satu paket udah mau closing, tapi karena dia melihat di Shopee nggak jadi dengan kami. Memang begitulah gitu. Tapi seperti apa yang disampaikan Kak Ayu tadi, memang bagaimana kita menekankan kita di sini bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, apalagi untuk kepentingan pribadi. Kita punya visi yang besar ke depannya, kita punya tujuan yang sangat besar ke depannya. Ya begitu kali ya Bu Ayu ya. Nah, kemudian Ustadz Ilham mungkin selain daripada kita meningkatkan jam terbang pertama untuk keluar ya. Kalau kita lihat di pesantren kita punya yang namanya rapat wali murid kan punya tuh Ustaz. Nah, mungkin itu bisa diberdayakan misalnya nanti kita bikin di sekolah bikin tentang parenting, bagaimana mengingatkan anak untuk menguatkan hafalan. Nah, kita selipkan nanti itu Ustaz gitu. Ana tadi baru lihat tadi sore bagaimana Ustaz Habib siapa namanya tadi Bu Ayu? Bagaimana beliau Habib Nabil. Jujur Ana merinding, Masya Allah sekali gitu. Dengan gamblang beliau mengatakan gitu, bagaimana ternyata ada loh pengusaha yang kayak gitu, bukan hedonis, nggak mikirin dunia saja gitu. Ada pengusaha yang benar-benar dia memikirkan bagaimana ekonomi umat ini bertumbuh gitu. Nah, kita mulai dari sana dulu Ustaz gitu. Mengingat dari Ana juga luar biasa sekali gencaran dari
siapa itu yang di Aceh, Bu Ayu? Ustazah Rehana. Oh ya, Rehana. Ya, Rehana itu dia couple trainer juga ya, Bu Ayu ya. Bagaimana beliau? Ini Ustadz, yang menarik sekali, yang memang benar-benar nancap di otak saya sekarang ini, dan kemudian berani-beraninya saya untuk komparasi bisnis. Jadi kan kami itu kan sebelumnya kan banyak. Ini bisa dikatakan Ustadz, ini tahun pertama kami yang tidak jualan kurma. Biasanya kami ini udah stok kurma ratusan kilo. Ini dus-dus, biasanya dus-dus kurma banyak di rumah nih. Kurma sekali lah, kalas, ajwa. Itu. Nah, terus ini tahun pertama kami tidak jualan mukena. Dan juga beberapa bulan terakhir kami tidak jualan emas. Jadi memang kami benar-benar udah totalitas di BP. Dan kami beraninya untuk komparasi bisnis. Komparasi bisnis itu artinya membandingkan ya Ustaz. Boleh, sesekali kita boleh bandingkan yang bisnis A dengan bisnis B gitu, sesuai ke kondisional. Jadi sekarang itu tuh memang yang menarik sekali kemarin itu dapat tausiah dari Ustadz apa ya? Ya kita akui sekarang kita lagi kalah kayak gitu. Gimana sih kalau seorang petinju kalah? Seorang petinju lagi kalah kayak gitu, petarung lagi kalah. Tapi kalau dia mengakui dirinya kalah, berarti dia siap untuk dilatih lebih keras lagi agar dia seorang pemenang. Jadi ketika itulah kami mengakui, oke, kita lagi kalah. Saya bilang sama kami, kita ini lagi kalah. Umat Islam ini lagi posisi kalah sekarang nih Ustaz. Jadi kita ini sekarang bukan hanya tugas kita tuh jemput bola, bukan. Tapi kita rebut bola. Rebut bola. Miris loh Ustaz. Miris rasanya ketika saudara saya gitu kan, dia punya motivasi bisnis, punya bakat gitu. Tapi dia bisnisnya bukan dengan kepentingan umat Islam kayak gitu. Contoh Bunda Puput, Bunda Trijaya Putri yang sekarang jadi flash kita distributor. Beliau itu dulu adalah distributor besarnya New Amora. Nikah dengan suaminya Ustadz Ustam, langsung sentir dengan Ustadz Ustam. Ini produk apa? Bagus, Bi, katanya. Produknya, ya semua produk itu bagus, kata Ustadz Ustam. Untuk wajah, untuk ini. Mahal juga New Amora Ustadz. Udah dapat banyak logam mulia penghargaan beliau, udah jadi presenter beliau. Kata suaminya, berhenti katanya, berhenti kalau mau di BP boleh katanya. Saya kasih modal, tapi jangan di New Amora lagi. Beliau jadi distributor Amora. New Amora tuh dia punya Jerman, bukan umat Islam. Gitu. Jadi kita saya bilang gini, saya bilang, saya tahu Bunda itu tuh punya motivasi bisnis, tapi mungkin lagi kesasar kemana gitu, saya bilang. Nah kalau di BP begini loh. Bilang, begini kalau di BP itu ya saya bilang. Nah ketika beliau kita menyatakan di BP stoknya yang di Anomora itu lebih dari 5 juta dibagi-bagikan satu batang kecil sabun itu Ustaz, satu batang kecil sabun itu di Anomora itu 100.000, kalau beli ecer 150.000, sama dengan FW dibagi-bagikannya, dan alhamdulillah terjadi ledakan-ledakan setelah itu. Beliau sekarang fokus di BP. Itu jadi memang kita sekarang rebut bola, sama yang dilakukan sama Ustazah Rehana yang di Aceh itu. Kami rebut bola katanya. Beliau tuh juga jual macam-macam, frozen food segala macam dijual sama beliau. Nah sekarang ketika ada parenting di rumah tafis mereka, ya Bu, saya sekarang di BP. Ayo Bu, masuk BP. Produknya bagus, komunitasnya bagus, visi misinya bagus. Dan insya Allah ketika kita bergabung bersama-sama di BP ini, saya berharap dia ngomongnya dari hati ke hati Ustadz, gitu nah, Ustazah Rehana tuh. Saya berharap kita menjadi satu tim yang solid. Kita membangun rumah tafis ini menjadi rumah tafis yang besar.
Kami profitnya memang untuk inilah katanya, nggak pakai lagi untuk yang lain, memang untuk membangun rumah tahfiz ini katanya. Jadi kemarin report terakhir beliau masuk di flash expert ya, Bu Pur. Jadi flash expert itu flash pilihan. Itu sudah nyampe 495 botol sampai hari ini. Dari tanggal 1 sampai hari ini. Zarehana. Jadi memang sudah pede gitu menjelaskan. Sudah pede menjelaskan bahwa ya sama seperti ya. Kami kemarin ke rumah mitra kami. Jadi kalau kita Ustadz memang butuh, jangankan ini ya, jangankan calon mitra kayak gitu. Saya aja dengan mitra yang sudah jadi mitra solid, loyal, itu memang diagendakan berulang-ulang kali bertemu beliau, bertemu suaminya. Dan alhamdulillah Bunda Marsa kemarin langsung transfer 10 juta ke kami. 10 juta untuk deposit beliau jadi distributor setelah lebaran. Suaminya yang transfer. 10 juta cash. Kayak gitu. Jadi memang berulang-ulang Bunda Marsa itu masuk dalam barisan awal di BP. Lebih dulu Bunda Marsa daripada Puput. Lebih dulu Bunda Marsa daripada seangkatan Bunda Marsa dengan Bu Pur. Tapi beliau ini kan harus bertahap karena beliau itu masuk ke beberapa bisnis. Saya bilang gini, produknya ini udah nyata bagus, saya bilang kan. Iya Bun, kemarin ada ini tangannya, kakinya Ustadz Luya, kayak Ustadz cerita tadi, Luya kalau waktu udah benanah kayak gitu nah. Benanah sudah pakai macam-macam katanya kan. Saya bilang dari hati ke hati, kasihan enggak Bun, saya bilang kan. Beliau udah berobat, pakai macam-macam tapi tidak sembuh. Coba kalau beliau BP, mahal katanya Bun. Coba Bun, kan? Beliau pakai macam-macam. Harga yang A 150, ternyata nggak sembuh. Beli lagi yang B 150. Totalnya berapa Bun? Harganya 300.000. Lah kalau kita Bun ambil 3 langsung 6,5. Jadi Ustadz, sekarang Ustadz boleh balikkan aja Ustadz. Kami sekarang udah menerapkan itu. Metode penawaran ini terbalik. Kalau kita tahu calon mitra atau konsumen kita itu punya penyakit lebih dari 1 ya kronis, langsung tawarkan 10. Langsung tawarkan 10. Murah itu 10 itu Ustadz. Iya, mitra kami yang itu tuh yang kanker payudara itu kan awalnya 1 botol. Setelah itu sebenarnya yang pertama kali yang komunikasi sama kami itu ya kanker payudara. Setelah itu baru adiknya yang untuk anaknya BP Green. Nah itu awalnya adiknya bilang, Ustadz kayaknya uminya Syifa, kami panggil Umi Syifa kayaknya mau pesan BP lagi Ustadz, kayaknya BP-nya soalnya udah mau habis kata gitu. Terus oh iya biar nanti ke rumah gitu. Jadi kalau orang pesan itu kita nggak komunikasi lewat handphone, nggak komunikasi. Jadi nanti kami ke rumah gitu. Nanti kami ke rumah gitu. Oh iya, jadi pas ke rumah itu beliau langsung bilang gini, Ustadz kemarin kalau nggak salah Ustadz pernah jelasin ya kalau beli 3 sekian harganya, kalau beli 10 sekian harganya. Kayaknya Umi pikir-pikir lebih baik 10 Ustadz gitu. Lebih untung Umi 700.000. Berarti kan ada sekitar 3 botol ya bonusnya Ustadz ya gitu katanya. Oh ya Umi, makanya kemarin kan sempat bilang ke Umi, kalau Umi kan penyakitnya lumayan ini, jadi untuk konsumsi kalau beli 1 tuh mubazir lah gitu bilangnya kan 250, kalau 1 ke 3 itu ada diskonnya 100.000. Nah kalau mau lebih irit lagi beli 10 bisa langsung daftar jadi mitra, bisa langsung daftar jadi ini agen plus gitu kan. Mau Umi konsumsi sendiri atau Umi mau jual lagi juga boleh gitu, bisa gitu kan. Oh iya loh Ustadz, ternyata diambil 10 botol. Waktu itu langsung ero ke Pak Chandra, alhamdulillah beliau langsung ambil 10 botol. Oh iya Ustadz, Umi uangnya baru ada 650, nantilah habisnya antar ya.
sekitar nantilah ba'da maghrib abinya antar gitu. Nah ternyata abinya nggak ada antar ba'da maghrib itu, cuman kami ini kan, oh ya ada uang gaji anak-anak terkumpul, ya udah kami langsung transfer sama Pak Chandra ba'da maghrib itu. Padahal uang yang dari Umi Syifa itu baru dia kasih 2 hari kemudian adiknya ngantar ke sini gitu. Jadi kami kan ini antar yang 10 botol tadi ke beliau gitu. Nggak tahunya 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kami silaturahim ke rumah beliau untuk tanya gimana reaksi setelah minum BP sekarang gimana gitu kan, udah mulai enakan atau gimana, kata beliau gitu. Kata saya gitu. Terus ternyata pas kami ke sana ada pemandangan indah. Ternyata beliau panggil orang-orang dari kampungnya, beliau promosikan BP. Padahal itu awalnya niat beliau untuk konsumsi aja. Gitu. Ternyata pas kami ke rumahnya itu lagi ngumpul rame-rame, dan di tengah-tengah kumpulan itu kan ada makanan. Dan di tengah-tengah makanan itu ada botol-botol BP ditaruh sama beliau, sama kotaknya disusun. Jadi katanya lagi menjelaskan ke orang-orang, ke tetangga-tetangga di kampung, Ustadz ini gitu ya. Dan ternyata katanya laporannya alhamdulillah dari 5 orang yang datang, 3 orang itu beli satu-satu. Gitu. Sekarang stoknya ibu tuh sekarang tinggal 3 botol. Kemarin kami tanya, kami tanya kemarin, kami datangin lagi, berapa tinggal lagi BP-nya Mi? Tanya ke anaknya, berapa tinggal lagi BP-nya Syifa? Habis itu Mi jawab, dilihatlah kotaknya. Ternyata dari 10 botol yang beliau beli itu, sekarang tinggal 3 botol lagi. Gitu. Awalnya kan beliau untuk konsumsi sendiri kan, ternyata beliau waktu itu ada pertemuan, entah itu dari kampungnya atau gimana, pokoknya katanya keluarga dari kampung lah gitu. Jadi di tengah-tengah ada hidangan itu beliau panjang propolisnya, dikeluarkan dari kotaknya, panjang lah dijelaskan gitu. Itu. Cuman yang kami bingungkan ini aja. Dulu tuh kan sebelum BP ini kami kan pernah itu program hamil itu dengan HPAI gitu. Nah dulu HPAI itu kita kami tuh nggak promo sana sini gitu. Padahal orang datang gitu kan tanya, Ustadz kalau nggak salah Ustadz pernah cerita gini gitu kan, dijelaskan alhamdulillah pakai semua HPAI gitu kan. Ini oh ya Ustadz mau deh Ustadz pesan gitu. Padahal itu kan kita nggak dapat apa-apa gitu. Cuman bantu beliau tanya, terus kita kasih tahu jalannya ke sini gitu kan. Gampang sekali kayaknya untuk kayak kita berdagang untuk sendiri gitu. Maksudnya untuk menjelaskan itu gampang, pokoknya ya enak lah gitu. Tapi kalau di MBP ini gimana ya, tantangannya luar biasa sih, bisa dibilang kalau BP ini. Ya karena kan HPAI itu kan sudah 20 tahun, Ustaz. HPAI sudah 20 tahun. Sementara BP baru 5 tahun, dan dari 5 tahun itu dia ke Sumatera ini itu baru 1 tahun belakang, seperti itu. Ke kencangnya di Sumatera itu baru 1 tahun belakang. Kalau HPAI kan 20 tahun ya kan. Jadi memang setiap rumah sudah terbiasa dengan biasa. Nah, bayangkan Ustadz, kalau kita mau berjuang dari sekarang kita anggap susah ya memang misalnya BP itu. Nah, tapi bagaimana 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, kita bayangkan 5 tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan ketika kita menjadi orang yang bertahan di awalun, sama seperti HNI ya. Sekarang seperti sudah memetik buahnya seperti itu ya di HNI itu. Walaupun orang sekarang itu dapatnya sedikit di HNI, tapi mau aja gitu. Karena brandingnya itu udah 20 tahun, sementara kita baru 5 tahun. Dan di Sumatera pun baru 1 tahun kayak gitu. Nah, jadi memang tantangan orang awalun kita pegang sekarang. Nah, bayangkan kalau kita orang awalun yang bertahan, insya Allah nanti pengikutnya akan banyak gitu. Nanti supaya tumbuh
Ya, mungkin dengan Ustadz nanti pegangannya. Kalau Ustadz memang pegang tabel fastnya. Jadi kita itu punya, kalau kata Kak Dias itu tabel fast Ustadz. Kemarin saya waktu ke tempat Kak Dias, ketemu Kak Dias gitu sama Mas Ipo, itu dikasih materi tentang bedakan antara strategi dengan teknis. Apa? Strategi dengan teknis. Nah, mungkin itu kendalanya teman-teman mitra juga ya, termasuk saya sendiri gitu. Jadi kayak kami itu kan udah seharusnya kata Kak Dias mencari orang yang bantu-bantu di rumah kayak gitu biar fokus untuk memanajemen bisnisnya lagi. Nah, itulah yang sedang kami hadapi tantangannya sebenarnya Ustadz. Kami ini anak 3 ya Ustadz ya. Anak 3 di perantauan, tidak ada keluarga, semuanya diurus berdua kayak gitu. Suami kerja, terus kendaraan tidak memadai. Kalau kami pergi itu udah enak sekali Ustadz, kita pergi ya BO kayak gitu ke tempat orang kayak gitu, empit-empitan di motor kayak gitu. Mesti anak 2 kami tinggal tuh Ustadz, mesti anak 2 kami tinggal, kami cuma pergi bertiga, kami titip ke teman kadang kayak gitu. Nah, begitulah. Itu yang jadi PR kami. Itu soal teknis yang masih kami pusingkan. Sementara untuk kita agar maju bisnisnya itu, kita kan semua punya cita-cita ya. Ustadz punya cita-cita untuk pesantrennya. Kami punya cita-cita bukan untuk kami saja lagi, tapi bagaimana semua mitra bertumbuh kayak gitu. Jadi kita tidak harus terkungkung terus tentang teknis, kata Kak Dias. Bahkan Rasulullah itu ada loh yang menyiapkan sepatunya kayak gitu, mengelap sepatunya. Rasulullah cuma memikirkan strategi perang tentang siapa yang memasukkan panah ke tempat panahan, tidak ada. Siapa yang menyiapkan baju perangnya itu sudah ada. Begitu pula mungkin mitra-mitra kayak Ustadz ya. Mudah-mudahan kami doakan Kak Vivi dan Ustadz niatnya sudah bulat di BP, sudah bertekad di BP. Setiap hari pikirkan tentang tabel fast. Ini siapa lagi yang mau ditawarkan. Jangan terkungkung ini apotik itu. Pokoknya tawarkan ke siapa aja. Nah, sehari minimal 3 kita penawaran, dan mudah-mudahan manajemen pesantrennya pun juga diperbagus sehingga seperti Ustadz itu tidak memikirkan teknis lagi kayak gitu. Sudah ada pegawai-pegawainya. Kita membuka lapangan pekerjaan ke orang banyak kayak gitu. Nah, jadi kayak Ustazah Rehana yang di Aceh itu kan, sekarang beliau udah bisa pergi seminar-seminar, pergi closing-closing ke tempat orang, pergi mengumpulkan home sharing, karena yang di rumah tahfiznya itu sudah ada manajemennya sendiri kayak gitu. Dan ternyata ada ledakan-ledakan setelah itu. Dan kami pun juga dikasih PR seperti itu kayak gitu. Bagaimana di rumah kami sudah ada manajemen admin segala macam kayak gitu. Manajemen sistem untuk rumah tangga kayak gitu. Jangan takut kata Kak Des tentang keluarnya rupiah kita. Mana tahu justru terjadi ledakan seperti itu kan, karena kita menafkahi makhluk Allah kayak gitu. Nah, makhluk yang Allah titipkan ke kita kayak gitu. Kan bisa setiap hari jalan belusukan kayak gitu, membp-kan Payakumbuh kayak gitu ya. Insyaallah Bu Mayuni. Mudah-mudahan yang Bu Mayuni sampaikan tadi mudah-mudahan bisa hendaknya ini insyaallah Bu Mayuni. Ya, terima kasih Ustaz. Sudah paham Ustaz? Pak Chandra tukar sih sama Bu Pur ya? Ya, bukurnya mungkin jaringannya lagi apa Ustaz? Iya, tawarkan aja segitiga terbalik lagi Ustadz. Kalau penyakitnya agak berat, tawarkan 10. Murah kok itu. Nggak mahal. Insyaallah. Saya itu kemarin agak tercengang ya Ustadz ya, ketika saya survei di kampung kami. Ibu-ibu itu beli jilbab itu merek Radwah.
baju merek Lembi. Ustaz tahu nggak merek Radwah itu berapa? Jilbab scraf itu loh Ustaz. Di kampung itu Radwah itu paling murah 2,5, 300.000 untuk jilbab. Untuk baju merek Lembi itu 700.000. Wah, saya bilang produk saya tidak mahal dong kalau gitu. Cuma untuk fashion gaya mau mengeluarkan uang setegaan saya jumlah tuh. Berarti saya bilang kan, berarti ibu itu jilbabnya segitu, sepatunya segitu, gitu. Wah, 1.500.000 sekali fashion, saya bilang. Ini untuk kesehatan loh, saya bilang. Berarti nggak mahal loh. Yaitu kami semakin pede. Semakin pede kami menawarkan ke orang. Kami tahu. Jilbab Ustadz, syok saya dengarnya. Saya tahu pekerjaannya cuma petani ya lakinya tuh Ustadz. Maaf ya ngomong gitu nah. Cuma ke sawah. Ibu tuh honor ya gitu. Jilbab Radwah, ya Allah. Ambose yang modeko bakarajo ndak ada tapaci jilbab Radwah tuh dak. Dek tahu mahalnya tuh Hanya itu balik jilbab Radwah deh. Berarti itu tadi kita rebut bola Ustadz. Kita rebut bola. Kita edukasi, bukan lagi jemput bola. Kesehatan gitu nih. Beko deh itu lo panjang laki awak kan, tiba-tiba tensi tinggi lo membuat jilbab. Kan ada etis gitu Jadi kita rebut bola lagi. Murah itu Ustaz, murah. Baju Kelembi saya 700, 7,5 tabali deh nyoma. Apa kerajonya tuh? Nah, gitulah kami pikir kayak gitu. Allah Bu ya ini. Terima kasih kepada Bu Mentor kita, Bu Triwayuni, yang banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman dan masukan materi untuk kita semua. Gimana Saat? Sudah paham Saat? Amin. Semoga sukses Saat ke depannya. Ya, Bapak Chandra. Mungkin saya mewakili Bu Pur sebagai moderator. Apabila kata-kata salah, tolong maafkan. Mungkin kita cukupin sekian karena udah jam 10 Saat 10 kurang. Dan kita dibatasi oleh waktu. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini. Makasih. Assalamualaikum.